Sudah cukup lama ya di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat nih ada banyak motif ya. Yang pertama memang penggelapan pajak ya. Artinya memang tidak pengen terkena pajak progresif ya. Sehingga dia menggunakan nama pembantunya, nama office boy atau ketemu KTP orang begitu ya. KTP tidak bertuan gitu ya. Itu dimanfaatkan untuk membeli mobil-mobil mewah. Sebenarnya lebih karena menyembunyikan harta ya. Karena banyak dugaan hartanya juga tidak bersumber dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang kedua memang tadi tidak terkena pajak progresif, sehingga nanti di SPT yang dilaporkan tiap tahun itu menjadi relatif asetnya kecil, sehingga tidak diintip oleh petugas pajak ya. Apalagi pasca tax amnesty ya, fenomena ini mungkin akan makin banyak menjamur gitu. Cuman karena kemarin itu mau ngurus KJP-nya anaknya yang di SMP itu diblokir karena dia tidak bisa, karena dia ada mobil itu, punya mobil itu. Mobil mewah. Penggelapan pajak. Di sebuah gang di Cilandak, Jakarta Selatan, petugas Samsat mendatangi sebuah rumah yang tercatat sebagai pemilik mobil mewah Mercedes-Benz E400. Rumah atas nama Aulia ini tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor selama 2 tahun. Ngobrol sama ibu nih. Ibu katanya punya kendaraan Mercy ya? Kok. Dari mana? Ada sekresek Pak, saya kresek gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi ibu itu ada Mercy di rumah ibu nih di sini. Gitu ya. Nah, jadi karena ini belum bayar pajak 2 tahun, makanya saya kesini, apakah benar seperti itu? Jadi ini bukan punya ibu nih? Bukan. Bukan punya bapak juga ya? Bukan. Kepada kami, pemilik rumah bercerita bagaimana KTP-nya digunakan untuk mobil mewah. Berarti informasinya identitas itu digunakan oleh siapa, Mbak? Oleh teman kuliahnya. Teman kuliah. Namanya siapa, Bu? Alamat Pak Wesley, alamatnya nanti katanya di Jadi ceritanya gimana, Bu? Tahun berapa KTP-nya dipinjam, terus? Lah, kurang tahu itu anak saya. Saya nggak kaget karena lihat di TV juga ada yang begitu, punya BM gitu, tapi rumahnya di gang, ya mungkin supirnya. Terus ada teman saya juga mobilnya banyak, cari-cari saudaranya di Jawa TV gitu. Jadi dari dulu udah nggak aneh ini, kayak gitu toh. Gitu. Kapan Ibu tahu bahwa identitas anak Ibu digunakan? Nggak tahu baru waktu ditagih aja sama ini. Mercy dari mana? Lewat juga nggak ada Mercy. Baru-baru punya, lewat aja nggak pernah. Sini kan gangnya sempit sekali. Penggunaan identitas orang lain pada mobil mewah juga terjadi di lokasi lain. Di Pisangan Baru, Jakarta Timur, petugas Samsat mendatangi sebuah rumah di gang sempit yang diduga memiliki mobil Toyota Land Cruiser dan telah menunggak pajak senilai 52 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, seorang ibu bernama Susi menjelaskan bahwa menantunya yang bernama Kisnu tidak memiliki kendaraan roda 4 terlebih mewah. Dia punya mobil mewah nggak dulu? Enggak punya. Dari dulu sampai hingga sekarang enggak punya mobil. Oh, tapi dia ada di Dia itu sekarang kerjasama sama di ini apa namanya, di Polda Metro dengan Pak itu. Jadi dia tidak dipinjam KTP ya, tidak ya? Jadi KTP-nya Masalah detailnya itu Pak saya nggak ngerti. Cuman karena kemarin itu mau ngurus KJP-nya anaknya yang di SMP itu diblokir karena dia tidak bisa, karena dia ada mobil itu, punya mobil itu. mobil mewah. Penggelapan pajak. Padahal dia kan nggak punya. Iya. Itu. Selama tahun 2019, data BPRD mencatat ratusan identitas warga telah disalahgunakan
untuk membeli kendaraan mewah. Data di kami kurang lebih 1.500-an lebih kendaraan mewah, terutama mewah ya, yang belum melakukan pembayaran kendaraan bermotor. Dari data KJP yang kami peroleh, kemarin ada kurang lebih 158 kendaraan mewah yang identitasnya dipalsukan atau tidak sesuai dengan pemilik kendaraan. Menurut saya memang ini modus menyamarkan asal-usul penghasilan. Jadi karena harta, dalam hal ini kendaraan mewah itu asalnya dari penghasilan yang patut diduga ini kan tidak legal, bisa korupsi, bisa dari transaksi ilegal dan lain-lain, maka disamarkan. Nah, cara menyamarkan adalah dengan menggunakan identitas yang fiktif atau yang tidak sebenarnya. Nah, tujuannya menghindari profiling sebenarnya. Kalau ini pejabat negara atau politisi atau mereka yang wajib menyampaikan LHKPN, kan tujuannya supaya ini tidak tercapture di LHKPN, sehingga profil mereka normal. Yang kedua, kan terkait dengan pajak. Ketika mereka tidak mendeklar ini secara resmi, ini tidak muncul dalam SPT mereka, sehingga ketika diprofil tidak menjadi kecurigaan petugas pajak. Samsat Jakarta Timur kemudian melakukan penelusuran dan mendapati pemilik mobil. Sang pemilik mobil kemudian memberi keterangan bagaimana mobilnya bisa menggunakan identitas orang lain. Saya baru beli ini mobil dan saya lihat memang ada tunggakan pajaknya. Jadi tadi pagi saya udah bayarkan, mungkin Sabtu baru keluar, paling telat hari Senin. Pajaknya Bang berapa Bang? Totalnya 52 juta. Total 52 juta ya Bang? Ada yang kemarin kita temukan di Jakarta Barat, itu badan. Ada yang kita temukan kemarin di Jakarta Timur kalau nggak salah, perseorangan. Jadi macam-macam, karena mereka sengaja menghindari pajak itu. Seperti yang tadi berarti, kemungkinan orang menyamarkan gratifikasi atau memang terkait dengan hal-hal yang ilegal. Tapi kalau badan hukum, itu kemungkinan kan dia menghindari pajak progresif, lalu menghindari juga siapa yang memiliki sebenarnya, karena kan kalau Praktek menggunakan identitas orang lain saat membeli mobil mewah merupakan modus lama untuk menyamarkan penghasilan. Memang ini adalah praktek penyamaran kekayaan, penyamaran penghasilan, praktek TPPU yang paling primitif sebenarnya. Nah, sekarang tantangannya kan sekarang administrasi, menurut saya bagaimana pemerintah itu membangun sistem yang bisa mengcapture dari awal, ini alarming untuk mengecek sejak awal siapa beneficial owners dari kendaraan-kendaraan mewah tadi.